Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Putra Pramono dari kelas 10 TAP 2 nomor absen 33. Saya akan menjelaskan tentang APAR atau alat pemadam api ringan dan kontaminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR atau Fire Extinguisher adalah alat pemadam api yang mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Alat pemadam api ringan atau APAR dapat berupa tabung jinjing, gendong, maupun beroda. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa APAR menanggulangi sekitar 30% kejadian kebakaran. Oleh karena sifatnya yang hanya dapat menanggulangi kejadian kebakaran awal dan mudah dipergunakan oleh satu orang, maka APAR biasanya hanya mempunyai durasi semprot yang relatif sangat singkat atau dalam bilangan menit. Berdasarkan konstruksinya, APAR atau alat pemadam api ringan biasanya dibuat dalam dua kelompok, yaitu yang pertama Stored Pressure Tube atau SPT, dan yang kedua Gas Cartridge Tube atau GCT. Stored Pressure Tube atau tersimpan bertekanan adalah APAR atau alat pemadam api ringan yang memakai gas pendorong bertekanan tercampur bersama media pemadamnya. Gas pendorong yang dipakai adalah nitrogen atau N2. Ciri luar dari APAR atau alat pemadam api ringan ini biasanya terdapat petunjuk tekanan di luarnya. Gas cartridge tube atau GCT adalah jika gas pendorong terletak pada cartridge tersendiri, terpisah dari media pemadamnya. Gas yang digunakan biasanya adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Terdapat 4 APAR atau alat pemadam api ringan yang paling umum digunakan, yaitu pertama, alat pemadam api ringan atau APAR air atau water. Kedua, alat pemadam api ringan atau APAR busa atau foam. Yang ketiga, alat pemadam api ringan atau APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR karbon dioksida atau carbon dioxide CO2. Yang pertama, alat pemadam api ringan atau APAR jenis air atau water adalah jenis APAR atau alat pemadam api ringan yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis air ini adalah APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan non-logam seperti kertas, karet, kain, plastik, dan lain sebagainya, atau kebakaran kelas A. Keuntungan yang pertama, mempunyai daya serap panas yang besar. Yang kedua, mudah disimpan, diangkat, dan dialirkan. Yang ketiga, mudah didapatkan dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, APAR atau alat pemadam api ringan jenis foam atau busa adalah jenis APAR atau alat pemadam api ringan yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. APAR jenis busa AFFF ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kain, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Macam-macam busa yang biasanya digunakan dalam media APAR atau alat pemadam api ringan, dan menurut cara terbentuknya. Yang pertama, busa kimia. Busa yang terjadi karena adanya proses kimia, tepung tunggal dan tepung ganda. Yang kedua, busa mekanik. Busa yang terjadi karena adanya proses mekanik.
yaitu berupa cairan dari bahan pembuat busa seperti cairan busa, udara, dan air. Apar atau alat pemadam api ringan jenis serbuk kimia atau dry chemical powder fire extinguisher terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan ammonium sulfate. Apar atau alat pemadam api ringan jenis ini atau dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan akan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Apar atau alat pemadam api ringan jenis dry chemical powder pada umumnya digunakan pada mobil. Dan yang terakhir, apar atau alat pemadam api ringan jenis karbon dioksida atau CO2 adalah jenis apar atau alat pemadam api ringan yang menggunakan bahan karbon dioksida atau karbon dioksida CO2 sebagai bahan pemadamnya. Apar atau alat pemadam api ringan karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B atau bahan cair yang mudah terbakar dan kelas C atau instalasi listrik yang bertegangan. Keuntungannya, yang pertama, mudah menyebar ke seluruh areal kebakaran. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Yang selanjutnya, cara menggunakan apar atau alat pemadam api ringan yang biasanya kita dapat sebut dengan singkatan TATA. Yang pertama, tarik pin pengaman atau safety pin apar atau alat pemadam api ringan. Yang kedua, arahkan nozzle atau pangkal serang ke sumber api. Yang ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Dan yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi baru yaitu kontaminasi. Apa sih itu kontaminasi? Kontaminasi adalah suatu kondisi terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap sesuatu oleh unsur lain yang memberikan efek tertentu dan tapi biasanya berdampak buruk. Kontaminan yang berasal dari benda mati, contohnya senyawa kimia dan kotoran. Sedangkan kontaminan yang berasal dari makhluk hidup yaitu mikroba. Secara umum ada 3 penyebab kontaminasi, diantaranya kontaminasi biologis, kontaminasi kimia, dan kontaminasi fisik. Pada umumnya, kata kontaminasi selalu dihubungkan dengan suatu yang bermakna negatif. Penggunaan kata kontaminasi sering digunakan untuk banyak hal, diantaranya seperti yang pertama, kontaminasi makanan, yang kedua, kontaminasi lingkungan, yang ketiga, bahan makanan, dan yang keempat, bahasa. Kontaminasi makanan. Pengertian kontaminasi makanan adalah terjadinya percampuran antara bahan-bahan makanan dengan zat senyawa atau makhluk hidup lainnya yang bersifat merusak makanan tersebut. Kontaminasi lingkungan. Pengertian kontaminasi lingkungan adalah masuknya komponen lain, zat, makhluk hidup ke dalam lingkungan yang mengakibatkan kualitas lingkungan tersebut menjadi rusak. Bahan makanan atau kontaminasi silang adalah terjadinya perpindahan bakteri dari bahan pangan mentah ke produk pangan yang sudah jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontaminasi bahasa. Dalam istilah bahasa Indonesia, kontaminasi adalah suatu penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaidah suatu bahasa dengan bahasa lainnya, sehingga terbentuk kata yang baru dan yang tidak lazim. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.